Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sarina, NIM 2265022. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari manajemen proyek. Langsung saja, terminologi. Manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengolah aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar, stakeholders, slim, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang terdapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Kategori personel. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. 1. Manajemen senior, yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. 2. Manajer proyek atau teknis, pemimpin tim, yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. 3. Praktisi, yang mengerjakan PL. 4. Klien, yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. 5. Pengguna PL, yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Pemimpin tim. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan pemimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan. Kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim. 1. Mampu memotivasi. 2. Mampu berorganisasi. 3. Mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. 4. Mencari penyelesaian masalah atau problem solving. 5. Mampu menjadi manajer. 6. Mampu menghargai kerja. 7. Mampu mengenali tim. Project manager, individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen proyek dan semua sumber dayanya, biaya, staf, waktu, kualitas. Masalah atau yang berkaitan dengan produk. Pertama, masalah. Sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah. Pertama, konteks. Bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batas apa yang ditentukan sebagai hasil dan konteks tersebut. Tujuan informasi. Objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dan perangkat lunak. Output dari perangkat lunak. Fungsi dan unjuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output? Adakah ciri kerja yang akan ditekankan? Proyek adalah urutan atau sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi pengolahan dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. 3 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola proyek. Pertama, keterbatasan lingkup proyek. Sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal. Pertama, tim. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. 2. Cost. Semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. 3. Quality. Semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. 2. Phase proyek. Pertama, persiapan. Kedua, perencanaan. 3. Pelaksanaan. 4. Pengawasan. Dan 5. Sosialisasi. 3. Dokumentasi proyek. 3. Dokumentasi proyek. Dokumen konsep proyek, dokumen kebutuhan proyek, dokumen persetujuan atau validasi, dokumen lingkup proyek, dokumen perencanaan proyek, dokumen pengendalian, dokumen pelaporan, dokumen hasil proyek, dokumen evaluasi proyek, fungsi-fungsi dalam manajemen proyek. Pertama, ruang lingkup, perencanaan, perkiraan, penjadwalan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, dan penutupan. Proyek dianggap sukses jika mencapai tujuan utama tepat waktu, sesuai anggaran, kualitas yang memandai, kepuasan
pemangku kepentingan, manajemen risiko yang baik, pelaksanaan efisien, pemenuhan persyaratan, penerimaan dan implementasi yang lancar, evaluasi pasca proyek. Penyebab kegagalan suatu proyek. Tujuan yang tidak didefinisikan dengan jelas, kurangnya rencana yang matang, manajemen risiko yang tidak efektif, kurang sumber daya yang mencukupi, komitmen yang kurang dari pemangkuan kepentingan, perubahan yang tidak terkendali, ketidakmampuan untuk mengatasi konflik, komunikasi yang buruk, ketidakkemampuan untuk belajar dari kesalahan, tidak adanya pemantauan dan pengendalian yang cermat, perubahan lingkungan eksternal. Baik, itulah penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.